Sebelum membeli sebuah sistem trading, kebanyakan orang bertanya satu hal, berapa untungnya? Trader profesional bertanya hal yang berbeda, berapa maksimal ruginya? Dan dari mana kamu tahu angka itu? Hampir semua robot trading dijual dengan tangkapan layar profit. Hampir tidak ada yang berani menunjukkan remnya. Episode ini adalah tur ke sistem pengereman kami, tentang drawdown yang diukur, tentang gerbang-gerbang yang berhak membatalkan order, dan tentang sebuah tombol merah yang kami harap tidak pernah tersentuh. Mari mulai dari pengakuan yang jarang kamu dengar dari pembuat robot trading. Sistem kami belum terbukti menghasilkan profit. Ia masih dalam fase pengujian, diukur setiap hari dengan ukuran yang sengaja dibuat kecil. Dan justru karena belum terbukti, seluruh sistem pengereman dibangun lebih dulu, sebelum satu strategi pun diberi kepercayaan penuh. Kenapa urutannya seperti itu? Perhatikan mobil balap. Regulasi balap tidak pernah menanyakan seberapa besar mesinmu lebih dulu. Yang diperiksa pertama, rem, sabuk, dan rangka pengaman. Karena kecepatan tanpa rem bukanlah keberanian, itu hanya cara tercepat untuk hancur. Di dunia trading, kecelakaan itu punya nama, drawdown yang tidak terkendali. Kerugian beruntun yang memakan akun sampai tidak tersisa cukup modal untuk pulih. Maka sebelum bertanya seberapa pintar sistem kami memaksa diri menjawab pertanyaan yang lebih penting. Kalau semuanya salah, berapa persisnya yang hilang? Jawabannya dimulai dari satu huruf, R. Di sistem kami, setiap posisi diukur bukan dalam rupiah atau dolar, tapi dalam satuan risiko. 1 R adalah jarak dari harga masuk ke stop loss. Kerugian yang direncanakan dihitung sebelum posisi dibuka, bukan setelah terlanjur rugi. Untung 2 R artinya 2 kali risiko yang direncanakan. Rugi 1 R artinya persis sebesar rencana, tidak lebih. Bahasa ini membuat 1000 posisi dari pasangan mata uang yang berbeda bisa dibandingkan secara adil. Lalu, seberapa besar 1 R itu? Disinilah aturan yang paling tidak populer di industri ini, di bawah 1% dari ekuitas per posisi. Ditambah plafon yang membatasi risiko, seberapapun menariknya sinyal. Kedengarannya terlalu kecil? Justru itu intinya. Dengan risiko di bawah 1%, dibutuhkan puluhan kerugian beruntun untuk melukai akun secara serius. Dan sistem yang kalah 10 kali berturut-turut memang seharusnya dihentikan dan diperiksa, bukan diberi taruhan 2 kali lipat untuk balas dendam. Ukuran kecil bukan tanda ragu. Ukuran kecil adalah harga dari umur panjang. Sekarang, metrik kejujurannya, drawdown. Bayangkan kurva ekuitas akunmu. Naik, mencapai puncak, lalu turun. Jarak dari puncak tertinggi ke lembah terdalam, itulah drawdown. Satu angka yang merangkum masa-masa terburuk. Kenapa kami menyebutnya metrik kejujuran? Karena angka keuntungan bisa dipoles dengan memilih periode yang menyenangkan. Tapi drawdown mencatat penderitaan, persis sebagaimana ia terjadi. Ia tidak bisa dirayu. Sistem kami melacaknya di 2 tingkat. Di tingkat akun, seberapa dalam kurva pernah turun dari puncaknya, dan berapa lama ia butuh untuk kembali. Di tingkat posisi, untuk setiap trade, sistem merekam berapa jauh harga sempat bergerak melawan sebelum posisi akhirnya ditutup. Dalam dunia pengukuran, ini disebut adverse excursion. Dari ribuan rekaman seperti itu, terbentuk profil risiko yang sebenarnya, bukan profil yang dijanjikan brosur. Dan profil itulah yang menentukan nasib sebuah strategi, layak diberi kepercayaan lebih atau dipensiunkan dengan hormat. Supaya tidak terdengar abstrak, mari saksikan satu kerugian yang dirancang dengan baik. Sebuah sinyal muncul. Sistem menghitung ukuran posisi, di bawah 1% dari ekuitas. Stop loss ditentukan sebelum order dikirim. Belasan gerbang memeriksa, semua hijau, posisi dibuka. Lalu pasar berkata tidak. Harga bergerak melawan, menyentuh stop, posisi ditutup otomatis. Kerugian 1 R.
persis seperti yang direncanakan sebelum posisi dibuka. Perhatikan yang tidak terjadi. Tidak ada panik, tidak ada menambah posisi untuk balas dendam, tidak ada memindahkan stop menjauh sambil berharap pasar berbalik arah. Satu catatan masuk ke database, rugi, 1R, sesuai desain, dan sistem melanjutkan hidupnya. Inilah rahasia yang jarang diceritakan. Di sistem yang sehat, kerugian yang baik terlihat membosankan, dan memang seharusnya begitu. Tapi mengukur saja tidak cukup. Pengukuran harus punya gigi. Maka di sistem kami, setiap niat membuka posisi harus melewati serangkaian gerbang pemeriksaan otomatis. Belasan gerbang berbaris. Dan setiap gerbang punya hak veto. Apakah data harga masih segar atau sudah basi beberapa detik? Apakah spread masih dalam batas wajar? Apakah jumlah posisi hari ini belum menyentuh batas? Apakah ukuran posisi masih di dalam aturan risiko? Apakah tombol darurat sedang menyala? Satu saja gerbang menjawab tidak, order dibatalkan. Tanpa negosiasi, tanpa pengecualian untuk sinyal yang terlihat bagus. Prinsip ini kami sebut fail closed. Kalau ragu, jangan. Kalau data tidak meyakinkan, diam. Di perangkat lunak yang menyentuh uang, diam yang disengaja jauh lebih murah daripada berani yang keliru. Dan kalau semuanya tetap salah, untuk itulah tombol merah itu ada, kill switch, satu saklar yang menghentikan seluruh pengiriman order seketika. Dirancang untuk hari terburuk, perilaku yang tidak bisa dijelaskan, anomali data, atau keputusan manusia bahwa hari ini sistem harus diam. Di sampingnya berdiri penjaga yang tidak pernah tidur, watchdog. Ia mengawasi denyut data pasar setiap detik. Kami pernah merasakan sendiri data harga yang diam-diam terlambat ratusan detik. Sistem melihat pasar masa lalu dan mengira itu masa kini. Sejak hari itu, keterlambatan terdeteksi dalam hitungan 1 detik dan sistem tahu persis kapan ia harus berhenti mempercayai matanya sendiri. Lalu ada lapisan terakhir, yang paling tua dan paling sederhana. Setiap posisi selalu punya stop loss sungguhan terpasang di sisi broker, bukan stop bayangan yang hidup di memori program. Kalau koneksi kami putus, kalau server kami mati, pelindung itu tetap berdiri. Rem yang baik tidak boleh bergantung pada pengemudinya. Satu hal terakhir yang membuat kami bisa tidur. Sistem ini diuji dengan kegagalan secara sengaja. Di laboratorium pengujian, kami mensimulasikan hari-hari terburuk, data yang membeku, spread yang tiba-tiba melebar, koneksi yang putus di tengah transaksi. Lebih dari 5.000 pengujian otomatis menjalankan skenario-skenario itu pada setiap perubahan kode. Dan kami melangkah lebih jauh. Sesekali kami merusak kode kami sendiri dengan sengaja, lalu memastikan alarm benar-benar berbunyi. Teknik ini punya nama mutation testing. Logikanya sederhana. Kalau ada cara untuk gagal secara diam-diam, kami ingin menjadi yang pertama menemukannya. Bukan pasar, karena di dunia ini kejutan terburuk bukanlah kerugian. Kejutan terburuk adalah kerugian yang tidak pernah kamu tahu bisa terjadi. Jadi, apakah semua rem ini membuat sistem kami dijamin aman? Tidak. Tidak ada yang bisa menjanjikan itu. Dan kamu sebaiknya curiga pada siapapun yang berani menjanjikannya. Yang bisa kami tunjukkan adalah sesuatu yang lebih jujur, risiko yang diukur, dibatasi, dan diawasi oleh mesin yang tidak mengenal lelah. Rem bukan lawan dari kecepatan. Rem adalah alasan kenapa kecepatan boleh dipertanggungjawabkan. Kanal ini mendokumentasikan pembangunan sistem trading algoritmi kami, apa adanya, angka demi angka, termasuk saat angkanya belum memihak kami. Episode depan, kenapa hasil backtest yang indah sering berbohong, dan bagaimana kami mengujinya dengan data yang tidak pernah dilihat oleh sistem. Kalau kamu menghargai proses yang jujur, subscribe. Terakhir, dan ini penting, konten ini edukasi teknologi dan manajemen risiko, bukan ajakan investasi, bukan saran keuangan. Perdagangan berjangka berisiko tinggi.
kamu bisa kehilangan seluruh modal. Selalu periksa legalitas entitas di situs cek legalitas Bapepti.